Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Devani Mawar Pratiwi, dan rekan-rekan saya Saya Akila Cika Muhammad Ilham. Saya Nadia Putri. yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis UMKM pada brand dari diri. Berikut kami akan menjelaskan. Oke, apa itu brand dari diri? Dari diri adalah UMKM yang didirikan oleh Betri Agrisa yang berasal dari Cimande yang berfokus untuk penyediaan produk ramah lingkungan untuk mendukung gaya hidup minim sampah. Produk utama dari diri adalah pembalut kain, kapas kain, dan sapu tangan yang reusable. Dari diri percaya upaya hidup minim sampah bisa dimulai dari diri sendiri, salah satunya dengan cara mengganti produk kebutuhan sehari-hari dari yang sekali pakai buang ke produk yang bisa dipakai berkali-kali atau reusable. Next. Oke, lalu ada tantangan pemasaran digital dari brand dari diri ini, yaitu ada satu, visibilitas masih rendah dibanding brand besar. Kedua, CEO dan konten edukasi yang belum optimal. Dan tiga, engagement sosial media yang rendah dan minim kolaborasi dengan influencer. Lalu ada peluang pemanfaatan AI, yaitu personalisasi konten dan rekomendasi produk. Kedua, chatbot untuk pelayanan pelanggan. Dan ketiga, analisis sentimen media sosial untuk respon yang lebih cepat. Lalu keempat, optimasi iklan digital agar lebih efisien dan tepat sasaran. Oke, next. Penyusunan strategi pemasaran digital berbasis AI. Yang pertama, AI untuk personalisasi konten. Menggunakan chatbot di WhatsApp, Instagram, atau website untuk menjawab pertanyaan pelanggan dan merekomendasikan produk yang sesuai. Bisa juga dengan menggunakan AI untuk mengirim email yang dipersonalisasi seperti promosi produk ramah lingkungan yang cocok dengan kebiasaan belanja pelanggan. Kemudian AI untuk analisis data, menggunakan AI untuk memantau tren produk ramah lingkungan di media sosial dan e-commerce, kemudian menggunakan Google Trend AI untuk menganalisis volume pencarian suatu topik atau produk dalam periode tertentu. Kemudian AI untuk efisiensi berkelanjutan. AI dapat menargetkan iklan dengan lebih presisi, mengurangi tampilan iklan yang tidak relevan, contohnya dengan Google Ads, Smart Bidding, kemudian ada Meta AI Ads untuk menganalisis perilaku pengguna dan hanya menampilkan iklan kepada audiens yang benar-benar tertarik. Kemudian ada platform digital yang digunakan, marketplace dengan AI, Tokopedia, dan Shopee AI contohnya. AI yang digunakan untuk menyarankan produk kepada pelanggan berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian mereka. Email marketing AI driven, MailChimp and HubSpot menganalisis kapan pelanggan lebih mungkin membuka email dan menyesuaikan waktu pengiriman untuk meningkatkan engagement. Selanjutnya ada evaluasi dampak keberlanjutan pada brand dari diri. Jadi, keberlanjutan lingkungan dari diri ini berkontribusi secara aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui berbagai strategi yang mengurangi limbah dan mendukung gaya hidup minim sampah. Yang pertama ada produk ramah lingkungan. Dari diri menghadirkan produk yang dapat dipakai ulang seperti pembalut kain, kapas kain, dan sapu tangan yang menggantikan produk sekali pakai. Dengan strategi ini mereka berhasil mengurangi jumlah limbah domestik yang dihasilkan oleh produk konvensional. Yang kedua ada pengurangan sampah pemasaran fisik. Yang ketiga ada kemasan produk berkelanjutan. Selanjutnya ada edukasi konsumen. Selanjutnya ada kontribusi pada sirkular ekonomi. Yang kedua ada keberlanjutan ekonomi. Dari sini, dari diri, menerapkan model bisnis yang mendukung pertumbuhan
berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang seperti return on investment, peningkatan penjualan, dan program reseller. Yang terakhir ada keberlanjutan sosial. Selain dampak lingkungan dan ekonomi, dari diri juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial melalui berbagai inisiatif pemberdayaan. Contohnya yang pertama ada keterlibatan komunitas, kesetaraan akses, kemitraan dengan organisasi sosial, dan pemberdayaan perempuan. Untuk kesimpulannya, dari diri merupakan UMKM yang memproduksi produk ramah lingkungan seperti pembalut kain dan kapas wajah, sekaligus memberdayakan perempuan desa dalam produksinya. Mereka menghadapi tantangan dalam pemasaran digital seperti visibilitas rendah dan engagement sosial media yang kurang optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, mereka menerapkan strategi berbasis AI seperti chatbot, analisis tren, dan optimasi iklan. Dari segi keberlanjutan, dari diri berkontribusi pada lingkungan dengan produk reusable, secara ekonomi dengan strategi bisnis berkelanjutan, dan secara sosial dengan pemberdayaan perempuan serta edukasi gaya hidup minim sampah. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih.